Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Amin. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Jika sudah, silahkan siapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu untuk mencatat materi hari ini. Anak-anak, jangan lupa untuk mengisi presensi di link yang sudah Ibu bagikan melalui grup WhatsApp ya. Ibu tunggu secepatnya. Sebelum masuk ke materi, Ibu memiliki kalimat motivasi dari Wayne Huizenga, yaitu beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya. Maksud dari kalimat ini adalah apabila kalian memiliki mimpi, itu jangan hanya dimimpikan saja, tetapi kalian harus bangkit, harus tetap semangat, harus memiliki kemauan dan juga motivasi sendiri untuk bisa mencapai mimpi kalian agar kelak bisa sukses. Amin. Tetap semangat ya anak-anak. Sebelum masuk ke materi, di sini Ibu ingin mengingatkan kembali untuk pengertian dari transformasi geometri. Pengertian dari transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yaitu X, Y menuju ke posisi lain yaitu X aksen, Y aksen. Seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa transformasi geometri ini ada 4 macam. Untuk yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan sudah Ibu sampaikan di minggu kemarin. Hari ini kita masuk ke yang kedua, yaitu translasi atau pergeseran. Kalian bisa simak materi hari ini dengan baik, karena seperti biasa, di akhir pertemuan, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian sudah paham mengenai materi translasi. Langsung saja di sini Ibu tampilkan kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Kalian bisa membacanya sendiri. Lalu untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, menjelaskan transformasi translasi. Lalu yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu pengertian dari translasi. Untuk pengertiannya, yaitu menggeser bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangun. Nah, anak-anak untuk mengetahui lebih jelasnya tentang pengertian translasi, di sini Ibu memiliki ilustrasi berupa video. Bisa kalian simak. Ibu pergi dari rumah menuju supermarket menggunakan mobil. Apakah bentuk dari mobil itu berubah ketika dari rumah ke supermarket? Tidak. Mobil itu tidak berubah bentuk ketika sampai di supermarket. Lalu, apakah mobil berubah posisi? Ya, mobil itu mengalami perubahan posisi. Yang sebelumnya awalnya berada di depan rumah, ketika melakukan perjalanan, posisi mobil itu berada di depan supermarket. Nah, dari sini paham ya anak-anak bahwa tadi kan pengertiannya menggeser bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangun. Tadi kita tahu bahwa mobil yang awalnya berada di depan rumah akan mengalami perjalanan atau bisa kita sebut dengan pergeseran menuju ke supermarket. Nah,
Perjalanan ini kita sebut dengan pergeseran atau translasi. Sampai di sini paham ya anak-anak? Lalu untuk sifatnya, yaitu yang pertama, posisi berubah. Posisi berubah, kita tahu bahwa tadi mobil awalnya berada di depan rumah, kemudian melakukan perjalanan menjadi mobil berada di depan supermarket. Lalu yang kedua, bentuk, ukuran, dan orientasi tetap. Jika kita lihat tadi, mobilnya kan tidak berubah bentuk tuh. Bentuknya masih sama, ukurannya masih sama. Nah, berarti memenuhi sifatnya, yaitu bentuk, ukuran, dan orientasi tetap. Lalu untuk contoh, di sini yang pertama ada menggeser bidak catur saat bermain catur, dan juga ada bermain prosotan. Di sini Ibu memiliki ilustrasi untuk contoh yang pertama, bisa kalian lihat. Misalkan kuda memakan benteng. Di sini ada kuda dan juga ada benteng. Kalian lihat kuda di sini, kuda akan mengalami pergerakan. Nah, di sini kita sebut berarti kuda bergeser. Bergesernya berapa? Yaitu 1 ke arah kanan dan 2 ke arah atas. Seperti halnya di koordinat kartesius bahwa aturannya kalau ke kanan itu positif, kiri itu negatif, atas positif, dan bawah itu negatif. Sehingga di sini kita bisa tulis kembali bahwa tadi horizontal bergerak ke kanan sejauh 1 kotak, lalu ke arah vertikal yaitu bergerak ke atas sejauh 2 kotak, sehingga kita dapat tulis dalam vektor yaitu 1,2. Sampai di sini paham anak-anak maksud dari pergeseran itu seperti apa? Paham ya? Selanjutnya kita langsung saja masuk ke konsep materi hari ini. Misalkan di sini Ibu memiliki koordinat kartesius titik A yang Ibu geser sejauh A dan juga sejauh B. Sehingga di sini kita sebut titik di sini dengan pergeserannya, yaitu X plus A, Y plus B. Kita tahu bahwa tadi di sini X kita geser sejauh A, jadi kita tulis di sini X plus A, kemudian Y kita geser sejauh B, sehingga kita tulis di sini Y plus B. Sehingga di sini kita sebut dengan proses translasi TAB. Dengan begitu, kita dapat simpulkan bahwa rumusnya yaitu A, X, Y, kita translasikan AB akan menghasilkan pergeseran X plus A, Y plus B. Sampai di sini paham anak-anak? Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan memberikan contoh soal. Yang pertama, yaitu suatu titik negatif 1,3 ditranslasikan sebesar 4 negatif 2, maka hasil translasinya adalah, nah untuk penyelesaiannya, yaitu kita tulis terlebih dahulu rumusnya, yaitu A, X, Y, kita translasikan AB akan menghasilkan pergeseran X plus A dan Y plus B. Kita tahu bahwa di sini adalah titik, berarti ini adalah X, Y, kemudian ditranslasikan, berarti ini merupakan translasinya yaitu AB. Sehingga kita dapat tulis bahwa A negatif 1,3 kita translasikan dengan 4 dan negatif 2, maka hasilnya adalah di sini kita berarti tulis negatif 1 ditambah 4, kemudian 3 ditambah dengan negatif 2. Sehingga kita dapatkan pergeserannya yaitu 3,1. Sampai di sini paham ya anak-anak? Mudah kan? Mudah ya? Kita langsung saja masuk ke contoh yang kedua. Misalkan di sini suatu titik 3, negatif 2 ditranslasikan dengan hasil translasi 3,1. Maka besar translasinya adalah, nah di sini kita ingat kembali rumusnya. Rumusnya yaitu A, X, Y. Kita translasikan dengan AB, maka menghasilkan translasi yaitu X plus A dan Y plus B. Sehingga kita tulis di sini bahwa titiknya adalah 3, negatif 2, kita tulis. Kemudian kita translasikan dengan TAB, lalu hasilnya yaitu 3 dan 1. Di sini kita tulis kembali.
hasil translasinya, yaitu 3 dan 1, dan juga titiknya, yaitu 3 dan negatif 2. Di sini kita belum tahu besar translasinya. Nah, untuk mencari besar translasinya di sini, kita bisa dapatkan dari rumusnya. Kita tahu bahwa tadi di sini X, jika kita tambahkan dengan translasinya, akan menghasilkan hasil translasinya. Berarti di sini kita bisa tulis 3 ditambah dengan A, kita belum tahu di sini, kita sama dengankan dengan 3, sehingga kita peroleh A-nya itu 0. Kemudian, untuk yang kedua, yaitu negatif 2, kita tambah dengan B, maka akan menghasilkan 1, sehingga kita peroleh nilai B-nya yaitu 3. Jadi, kita bisa tahu bahwa hasil dari besar translasinya yaitu 0 dan 3. Seperti itu. Langsung saja kita masuk contoh yang ketiga. Misalkan di sini tentukan bayangan dari kurva Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 3 ditranslasi oleh T negatif 3 dan 4. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita memisahkan X dan Y adalah titik pada kurva Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 3. Sehingga kita ingat kembali rumusnya bahwa A, X, Y kita translasikan dengan AB akan menghasilkan A aksen itu X plus A dan Y plus B. Sehingga kita tulis di sini, kita belum tahu X dan Y-nya, kita tulis tetap X, Y, kita translasikan dengan di sini ada negatif 3 dan juga 4. Kemudian hasilnya yaitu kita juga belum tahu, berarti kita tulis di sini X ditambah negatif 3, sehingga kita tulis di sini X dikurangi 3 dan juga Y ditambah 4. Nah, di sini kita bisa tulis bahwa X dikurangi 3 adalah X aksen, kemudian Y ditambah 4 adalah Y aksen. Atau bisa kita tulis X sama dengan X aksen ditambah 3. Ini sebagai persamaan pertama. Kemudian yang kedua yaitu Y sama dengan Y aksen dikurangi 4. Ini sebagai persamaan kedua. Kemudian untuk mencari kurvanya, kita bisa mensubstitusikan persamaan 1 dan 2 ke dalam kurva. Kurva yang sebelumnya ini. Jadi kita tulis Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 3. Kita substitusikan nilai Y di sini adalah Y aksen dikurangi 4. Kemudian sama dengan 2X kuadrat. X-nya berapa? X aksen ditambah 3 kita kuadratkan. Kemudian dikurangi dengan 5 dikali X. X-nya yaitu X aksen ditambah 3. Kemudian kita tambahkan dengan 3. Di sini aksennya kita hilangkan. Kemudian kita jabarkan sehingga kita peroleh Y dikurangi 4 sama dengan 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 2 dikurangi 5X dikurangi 15 ditambah 3. Kita hitung di sini kita dapatkan Y sama dengan 2X kuadrat ditambah dengan 7X ditambah dengan 10. Jadi bayangan kurva Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi dengan 5X ditambah 3 oleh translasi T negatif 3 dan 4 adalah Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Sampai di sini paham ya anak-anak? Jika sudah paham, coba kalian bisa menyimpulkan pelajaran apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini. Bisa kalian sampaikan melalui grup WhatsApp, Ibu tunggu secepatnya. Kemudian apabila ada pertanyaan, ada materi yang belum dimengerti, bisa kalian tanyakan pula di grup WhatsApp. Ibu tunggu ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa cukup. Anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi di link yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp. Ibu tunggu sampai nanti pukul 23.00. Lalu ada soal penilaian keterampilan juga di Google Classroom. Bisa kalian kerjain
sampai hari Minggu pukul 23.59. Kemudian untuk materi selanjutnya kita membahas mengenai rotasi. Bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.